Saya tidak perdebatkan istilahnya mau kafir mau apa juga, yang jelas Al-Quran menyatakannya kafir gitu kan. Artinya yang non muslim itu kafir. Kafir itu bukan Islam. Endingnya tidak sesat dan menyesatkan. Bahkan ada keterangan lain yang menyatakan bahwa andai pun ada yang mengklaim dia pernah melihat ru'yat, kondisi sumpah dia tidak akan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sore hari ini masih ada waktu beberapa, mungkin hanya 1 hari lagi. Kalau kemarin lalu saya hanya sama dia sama adiknya. Sekarang sama adiknya dan sama abangnya nih. Masih dalam acara munggahan season kedua. Jadi gini, ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai kapan jatuhnya hari tanggal 1 Ramadan itu, atau kapan katanya puasa. Nah, yang jawab tanggal 1 Ramadan. Ya kan bener gitu. Tapi masalahnya tentang 1 Ramadan ini dari dahulu itu selalu ada pertentangan, dan ada yang lebih dulu, ada yang belakangan. Perbedaan dalam hal ini yang perlu diketahui bahwa perbedaan dalam Islam itu ada 2 hal. Yang pertama, perbedaan dalam segi akidah. Kalau dalam segi akidah itu hanya ada 2, kafir atau muslim. Ya, akhirnya orang itu Islam atau bukan Islam. Ya. Saya tidak perdebatkan istilahnya mau kafir mau apa juga, yang jelas Al-Quran menyatakannya kafir gitu kan. Artinya yang non muslim itu kafir. Kafir itu bukan Islam artinya gitu. Itu dalam segi akidah. Berbeda dengan perbedaan dalam masalah khilafiyah, tata cara ibadah semacam kunut, batal wudhu, ada lagi yang ya, jadi gini utak-utak begini, nah itu nggak masalah. Nah, ya karena masalahnya di mana sih perbedaannya di dalam masalah penanggalan tanggal 1 Muharram. Yang satu ada istilah wujudul hilal, Ya. itu dengan hisab. Tapi kalau Rasul kan bukan wujudul hilal tapi wujudur ru'yah. Tentang masalah wujudul hilal dan wujudul ru'yah, ikhtilafu ummati rahmatun, Rasul berkata bahwa perbedaan umatku itu adalah rahmat. Mau yang besok benar, mau yang hari Ahad pun nggak salah. Tetapi itu hasil semua dari kacamata pemikiran berdasarkan ulama-ulama yang melihat baik ru'yah maupun hisab. Jika udah sepakat umatku, benang merahnya hasil mufakat tersebut endingnya tidak sesat dan menyesatkan. Bahkan ada keterangan lain yang menyatakan bahwa andai pun ada yang mengklaim dia pernah melihat ru'yat, dia walaupun disumpah dia tidak akan diterima kalau hanya 1 orang itu. Gitu. Itu karena tidak imkannya ini. Kenapa yang selalu diberbincangkan itu tentang masalah tanggal 1 Ramadan? Dikarenakan ada pekerjaan yang harus mesti setiap orang itu dikerjakan. Ada sahur. Maksudnya gini, bahwa di tanggal 1 Ramadan itu ada 1 kewajiban yang harus dilakukan. Betul. Di mana hal ini tidak bisa dilakukan selain dari tanggal 1. Kami sudah berbincang juga dengan Dewan Kiai yang lain. Pada malam nanti itu kita sudah mengutus beberapa kiai alumni sekarang berada di Sukabumi, Pelabuhan Ratu Sukabumi, untuk melihat apakah benar nggak bisa dilihat. Karena kalau menurut hisab kan la yumkin, ru'yatnya tidak mungkin bisa dilihat. Walaupun begitu kita tetap berupaya. Pada akhirnya sih kita tunggu daripada pengumuman Kementerian Agama. Saya yakin Kementerian Agama juga bahkan tidak hanya Indonesia, itu juga akan koordinasi dengan negara-negara sekitar seperti Malaysia dan lainnya yang ada di ASEAN. Tapi kalau menurut saya sih kecenderungannya ada kemungkinan besar bahwa tahun 2002 ini bulan puasa akan jatuh pada tanggal 1 Muharram ya. 1 Ramadan. 1 Ramadan.
keseringan. Maaf. Ini keseringan ngomong 1 Muharram, jadi 1 Ramadan, maaf. Pasti pada tanggal 1 Ramadan. Dan itu kemungkinannya kalau berdasarkan kalau hari Sabtu malam ini nih, maghrib ini tidak imkan ruyat, ya kalau tidak ada ruyat, tidak nampak bulan, maka kemungkinannya adalah pada hari Ahad. Tetapi pada akhirnya kesimpulannya kita tunggu dari Kementerian Agama. Itu saja barangkali, hanya jangan pernah kita dipecahkan karena persoalan-persoalan sepele. Yang kedua-duanya adalah dijamin oleh Rasulullah SAW, itilafu umati rahmatun. Bahkan idah hakama hakimun Pak Asoba, apabila seorang hakim membuat sebuah keputusan, kemudian Pak Asoba sesuai dengan apa yang dimaksud, maka dia mendapat falahu ajroni, maka dia mendapatkan 2 pahala. 2 pahala. 2 pahala. Tetapi andai pun tidak sesuai dengan maksudnya, ini dia tetap punya pahala, yakni dengan pahala beristihadnya. Ingat pemirsa, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina ahwaikum. Perbedaan-perbedaan hilafiah tidak perlu menjadi perpecahan umat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Maka frame dalam otak kita hanyalah satu yang boleh menilai, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina ahwaikum. Yang mulai hari Sabtu saudara kami, yang di hari Minggu atau Ahad itu juga saudara kami. Demikian kesimpulannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.